rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang mengerjakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran, ya, hanya mendapatkan rasa haus dan lapar, rasa lapar dan haus. Ini disebutkan seperti itu. Oleh karenanya, supaya terhindar dari kesia-siaan semacam itu, marilah kita persiapkan sebelum masuki bulan Ramadan ini, kita mengkaji ya bab puasa untuk memastikan keabsahan ibadah puasa kita. Karena kita sudah masuki bulan Rajab, maka penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan. Persiapan itu baik berupa fisik maupun kesiapan terkait keabsahan ibadah kita, dan itu yang ingin saya bahas di sini. Karena disebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang mengerjakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran, ya, hanya mendapatkan rasa haus dan lapar, rasa lapar dan haus. Ini disebutkan seperti itu. Oleh karenanya, supaya terhindar dari kesia-siaan semacam itu, marilah kita persiapkan sebelum masuki bulan Ramadan ini, kita mengkaji ya bab puasa untuk memastikan keabsahan ibadah puasa kita, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dikerjakan hanya asal-asalan, hanya ikut-ikutan, tanpa berlandaskan dan berdasarkan dengan ilmu agama, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menjelang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah yang memiliki banyak keistimewaan ini, marilah kita persiapkan diri kita. Termasuk hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan adalah tentang hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Jadi ibadah-ibadah itu sudah ditentukan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ibadah yang pahalanya itu tidak disebutkan, saking besarnya. Di antaranya adalah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadis qudsi bukan ayat Al-Qur'an. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat mulai dari 10 hingga 700 lipat, kecuali puasa. Adapun puasa ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalasnya. Maksudnya adalah pahalanya sangat besar sekali. Ibadah bulan puasa ini, ibadah bulan Ramadan ini, ya, ibadah puasa bulan Ramadan ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dari sini diketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa semasa hidupnya sebanyak 9 tahun, 9 kali. Setelahnya kemudian Rasulullah wafat. Pengertian ibadah puasa sendiri secara bahasa itu adalah menahan. Adapun secara istilah adalah seseorang menahan diri, ya, seorang muslim, orang yang berkewajiban melakukan ibadah puasa ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, ya, dan lain sebagainya, dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari disertai dengan niat pada waktu malam. Itulah pengertian daripada ibadah puasa. Kemudian dalil diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada ijma', namun sebelum ijma' terdapat firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa ini bukan khusus bagi umatnya Nabi Muhammad, tetapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satu perkaranya adalah wasaumi Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebelumnya karena puasanya ini sudah ditentukan waktunya, yaitu pada bulan Ramadan, maka orang harus tahu bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya, karena tanggalan kalender Hijriyah itu berbeda dengan kalender Masehi. Kalau Masehi ini tidak ada perubahan, tetap seperti itu. Januari dari dulu sampai kiamat ya 31 hari. Nah, kecuali Februari. Kalau Februari ini 4 tahun sekali berubah, ada tambahan 1 hari. Ya, setiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Tapi kalau kayak sekarang ini ya, ini bulan terakhir ini, kita sekarang tanggal 28 Februari. Seperti itu. Adapun bulan-bulan Hijriah itu tidak seperti itu. Bukan berdasarkan pergerakan matahari, tetapi berdasarkan pergerakan bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya bulan itu, bulan yang kumpulan dari hari-hari itu kalau enggak 29 ya 30 hari. Nah, ini menentukannya bagaimana dengan memperhatikan bulan yang ada di langit. Jadi di setiap akhir bulan, tanggal 29, katakan ini kita di akhir bulan, tanggal 29 seperti ini. Nah, nanti itu menjelang maghrib orang ke tempat-tempat tertentu sekiranya di situ tampak hilal atau bulan sabit. Kalau seandainya terlihat bulan sabit, maka berarti besok puasa, besok bulan baru. Nah, perhitungan pergantian tanggal dalam kalender Hijriyah itu adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Ya, pergantian tanggal itu maghrib, bukan jam 12 malam. Berarti malam itu setelah maghrib itu adalah tanggal 1. Berarti besok puasa. Tetapi kalau tidak terlihat atau tertutup mendung, ya, maka besok ini masih akhir bulan. Bulan digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian baru setelahnya lagi puasa. Makanya setiap akhir bulan itu harusnya seperti itu. Tidak hanya menjelang puasa sama menjelang hari raya, enggak. Tapi harus ada dari kalangan umat Islam yang memperhatikan pergerakan bulan hilal, bulan sabit di atas langit. Jadi harus ada yang muraqabah al-hilal. Jadi melihat, memantau hilal. Kalau seandainya kelihatan berarti ganti tanggal, ya, malam ini berarti tanggal baru. Kalau tidak berarti menyempurnakan bulan ini, menggenapkan menjadi 30 hari. Jadi kewajibannya adalah dengan salah satu dari 2 hal. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya jika sudah terjadi salah satu dari 2 hal. Yang pertama adalah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari jika memang tidak terlihat hilal pada tanggal 29. Yang kedua adalah melihat hilal, ya, pada tanggal 29 Sya'ban. Jadi kalau 29 Sya'ban menjelang maghrib kelihatan hilal, oh berarti tanggal baru, maka di situ besok wajib berpuasa. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Jadi sumu li ru'yatihi, kalian ini wajib melaksanakan ibadah puasa kapan? Kalau kalian melihat bulan sabit. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kalian juga sudah tidak berpuasa lagi
ya menjelang akhir bulan Ramadan, ya, untuk mengetahui datangnya bulan Syawal kapan? Ketika melihat bulan sabit. Seperti itu. Fa in ghumma 'alaikum, bagaimana kalau seandainya terhalang oleh mendung? Maka di sini fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam yang lainnya. Jadi kalau seseorang melihat hilal bulan Ramadan, maka ia wajib berpuasa. Kalau dia yang melihat. Bagaimana dengan yang tidak melihat? Yang tidak melihat namun diberitahu oleh seorang muslim yang adil, terpercaya, merdeka, ya, bukan hamba sahaya, bukan orang yang terkenal pembohong, ya, bukan seperti itu, maka dia juga wajib berpuasa. Nah, jadi kalau ada pengumuman dari kabar orang yang terpercaya, kita bisa mengambil perkataannya, oh besok jadi puasa, seperti itu. Nah, adapun orang yang tidak melihat langsung, kemudian ada yang ngasih kabar, tapi bukan orang dengan kriteria tadi, bukan orang yang adil, bukan orang yang terpercaya, bukan orang yang merdeka. Misalnya anak kecil ini bagaimana? Bisa nggak diambil perkataannya? Atau orang yang fasik, orang ini tidak sholat, terkenal melakukan perbuatan dosa besar, dia mengabarkan bahwasanya besok berpuasa, ya. Bagaimana hukumnya? Maka di sini boleh. Hukumnya boleh mengambil, mempercayainya, kemudian mengambil perkataannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi jika tidak mempercayai anak kecil tersebut atau tidak mempercayai orang fasik tersebut, maka di sini orang ini yang diberitahu tadi itu menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Baru kemudian besok paginya berpuasa. Dan jika seorang qadhi, seorang hakim, ya, sudah menetapkan besok puasa. Jadi qadhi yang mengurus urusan umat Islam di daerah tersebut sudah menetapkan bahwasanya besok puasa, ya berarti sudah kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu. Kemudian untuk rukun daripada ibadah puasa sendiri, jadi rukun atau fardu daripada ibadah puasa sendiri itu hanya ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak. Niat dan imsak. Imsak itu bahasa Arab artinya adalah menahan diri. Dari apa? Dari segala hal yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Kalau niat ini letaknya di dalam hati dan tidak disyaratkan mengucapkan dengan lisan. Jadi tidak harus orang itu mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, tidak syarat. Yang penting adalah di waktu malam dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya besok dia akan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Itu sudah cukup. Ya itu ya. Jadi niat ini tidak syarat dengan lisan dan harus diletakkan di waktu malam. Untuk puasa wajib seperti itu. Harus tabyid, meletakkan niat di waktu malam sebelum fajar di setiap hari pada bulan Ramadan, ya. Begitu juga kalau seandainya seseorang ini tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka di sini dia punya kewajiban untuk mengqadha. Nah, kalau mengqadha, misalnya sekarang orang punya tanggungan Ramadan, sebelum datang Ramadan setelahnya, kemudian dia ingin mengqadha puasa yang ketinggalan, yang dulu belum sempat dilaksanakan, punya tanggungan, punya hutang. Bagaimana? Maka niatnya harus di waktu malam. Tidak cukup seandainya hari Senin atau hari apa begitu, kemudian buka tudung saji kok tidak ada makanan, buka kulkas tidak ada makanan, istrinya nggak tahu kemana dan seterusnya, nggak ada makanan pokoknya. Ya sudahlah, saya puasa saja, niat puasa mengqadha bulan Ramadan. Bagaimana? Tidak mencukupi. Kalau puasa wajib harus niat di waktu malam. Adapun puasa sunnah, monggo silahkan. Jadi kalau hari Senin, kemudian ya tidak ada makanan dan seterusnya, mau beli nasi bungkus juga nggak ada uang, sudah niat puasa saja boleh. Tapi puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak cukup seperti itu. Kemudian juga harus menentukan hari, menentukan waktu, ya. Kalau puasa Ramadan ditentukan. Makanya di niatnya itu kan biasanya disebutkan an Ramadhan hadhi sanah. Jadi puasa Ramadan tahun ini. Nah,
Jadi yang kalau puasa wajib itu harus ada ketentuannya, ada penjelasannya. Puasa apa? Puasa nazar, puasa kafaroh, atau puasa yang lainnya harus ditentukan. Kemudian terkait niat puasa bulan Ramadan ini harus dikerjakan setiap hari. Tidak cukup dikerjakan di awal untuk 1 bulan penuh. Itu tidak cukup dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi harus setiap hari. Adapun pendapat yang lain, ada juga yang mengatakan boleh niat di hari pertama untuk sebulan penuh. Bagaimana niatnya? Bisa dia mengatakan umpamanya, nawaitu siyama salasina yauman an syahri Ramadan hadhihi sanah. Jadi saya niat puasa 30 hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan pada tahun ini. Boleh, dalam mazhab lain boleh. Bagaimana kalau seandainya perempuan yang masih aktif haid dan nifasnya? Jika darahnya sudah berhenti di waktu malam, misalnya habis tarawih berhenti, atau pada saat sahur berhenti di waktu malam, maka di sini dia wajib untuk niat puasa hari berikutnya di bulan Ramadan, meskipun belum mandi besar. Jadi niat ini niat untuk puasa bulan Ramadan itu tidak ada kaitannya dengan mandi besar. Mandi besar ini adalah kaitannya untuk sholat. Kalau orang mau sholat dan dia perempuan yang haid, darahnya terhenti, maka sebelum sholat dia harus mandi. Tapi kalau untuk puasa enggak. Jadi ya sudah, tidak harus kemudian di waktu sahur kemudian dia harus mandi dulu baru niat, enggak. Boleh niat terlebih dahulu, tidak harus mandi. Karena puasa ini tidak ada kaitannya dengan mandi. Kemudian orang yang sudah berniat puasa, maka jika ia makan, ya, setelah niat kemudian dia makan, ini tidak ada masalah, boleh. Ini masih waktu malam, ini belum pelaksanaan puasanya. Jadi begini, misal sekarang habis tarawih, katakan kita di bulan Ramadan, niat kemudian makan, boleh enggak? Boleh. Bukan berarti setelah niat kemudian enggak boleh makan, enggak boleh tidur, enggak boleh berhubungan badan. Niat ini sudah cukup untuk puasa besok. Jadi setelah niat boleh makan, enggak apa-apa. Ya. Kemudian orang yang belum niat sama sekali, malam enggak niat, kemudian tidur, bangun-bangun sudah terbit fajar, maka di sini dia wajib untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga dia diwajibkan untuk mengqadha puasa pada hari itu. Artinya adalah kegiatan dia menahan diri ini tidak terhitung puasa, ya. Tapi kewajibannya seperti itu, karena dia di sini lalai, karena tidak niat. Jadi kalau malam bulan Ramadan tidak niat, kemudian bangun-bangun sudah subuh, maka di sini tidak terhitung puasa. Tapi bukan berarti dia boleh makan minum, enggak. Dia kewajibannya seperti orang puasa, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Tapi tetap punya kewajiban untuk mengqadha hari tersebut karena tidak dihitung puasa. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah, tadi sudah kita sebutkan, tidak disyaratkan untuk melakukan niat di waktu malam. Jadi boleh niat, yang penting adalah sebelum tergelincirnya matahari, seperti itu. Jadi itu terkait masalah niat. Masalah berikutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa ini harus menahan diri dari hal-hal berikut. Yang pertama ya kegiatan makan, minum, memasukkan segala sesuatu yang ada bendanya ke dalam mulutnya, ya, ke dalam bagian kepala, ke dalam bagian perut, atau semisalnya, dan melalui lubang-lubang yang terbuka. Seperti apa? Mulut, hidung, kubul, dubur. Ini tidak boleh, ya. Yang seperti ini tidak boleh. Ya. Bagaimana dengan rokok? Ini sama. Rokok juga tidak boleh. Jadi orang yang puasa tidak boleh merokok. Orang yang merokok itu kan masuk sesuatu ke dalam bagian dalam tubuhnya, ya, ini membatalkan puasa. Bagaimana kalau mencium asap? Ini lain lagi, mencium asap, mencium sate bakar misalnya untuk berbuka. Nah, ini kalau ini tidak saya membatalkan puasa. Dan ini harus dilakukan mulai dari
terbit fajar sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Kalau seandainya dia sudah menahan lapar dan dahaga, ya berarti puasanya sah. Bagaimana jika lupa? Lupa kalau dia puasa sehingga dia makan ataupun minum, maka di sini puasanya tidak sampai batal walaupun yang dimakan banyak, walaupun yang diminum banyak. Begitu juga dengan puasa sunnah. Tapi bukan berarti kalau setelah ingat kemudian dilanjutkan, tidak, dihentikan. Dan orang yang melihat itu juga harus mencegah. Puasa kok makan gitu loh. Nah, jangan dibiarkan saja. Jangan dibiarkan saja. Jadi intinya kalau orang puasa kemudian dia makan dan minum dalam kondisi lupa, maka puasanya tidak batal meskipun puasa sunnah. Jadi puasa wajib, puasa sunnah, kalau makan dan minum maka puasanya tidak batal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Jadi barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang lupa dan dia dalam kondisi berpuasa sehingga dia makan, minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Jadi itu, pantangan yang pertama adalah makan, minum, memasukkan segala sesuatu yang ada bendanya ke dalam bagian rongga manusia melalui lubang-lubang yang terbuka. Al-istiqoah, muntah dengan disengaja, ya. Mengeluarkan muntah dengan disengaja. Bagaimana? Misalnya masukkan satu jari, memasukkan gagang sikat gigi misalnya, disodok-sodok biar mukok, biar mual sehingga menjadi muntah. Ini namanya muntah dengan disengaja. Ini hukumnya membatalkan puasa meskipun tidak menelan sedikit pun dari muntahannya. Jadi kalau orang muntah dan muntahnya disengaja, puasanya batal. Adapun yang muntah tanpa disengaja, maka tidak batal dengan catatan tidak ada bagian dari muntah yang dia telan. Seperti itu. Dalam hadis disebutkan, man zara'ahul qai'u wa huwa shaim falaisa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Jadi barang siapa yang tidak bisa menahan muntah, jadi muntahnya ini bukan karena unsur kesengajaan, padahal ia tengah berpuasa, maka ia tidak dikenai kewajiban mengqadha puasanya. Artinya adalah puasanya sah, puasanya tidak batal. Adapun orang yang sengaja memancing diri untuk muntah dengan semacam tadi, dengan memasukkan seumpama jari ke dalam mulutnya, maka di sini dia puasanya batal, harus mengqadha puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian pantangan yang ketiga adalah bersetubuh, melakukan hubungan badan dengan istrinya, apalagi dengan orang lain yang tidak halal baginya. Jadi istri yang statusnya halal bagi seorang suami dalam kondisi berpuasa ini menjadi tidak boleh. Ya, ini pantangan, tidak boleh. Mengeluarkan mani juga demikian. Apabila dikeluarkan dengan cara onani, masturbasi, dengan cara yang ada kontak langsung. Beda halnya kalau keluar mani karena sebab mimpi di siang bulan Ramadan, tertidur, bangun-bangun sudah mimpi basah umpamanya, maka di sini puasanya tidak batal. Jadi yang membatalkan adalah bersetubuh, onani, ya, dengan kontak langsung, bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi misalnya tidak berhubungan badan tetapi memeluk istrinya umpamanya dan seterusnya, pemanasan dan seterusnya sehingga keluar mani, maka di sini puasanya batal. Kemudian harus kita pahami bahwasanya waktu puasa ini adalah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya seluruh bulatan matahari. Jadi dari awal yang telah kita sebutkan tadi, ya, dari awal waktu yang telah kita sebutkan tadi, mulai dari akhir yaitu tenggelamnya bulatan matahari ini, orang wajib menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dan harus memastikan untuk keluarnya waktu puasa atau untuk mengetahui waktu berbuka, harus memastikan bahwasanya
matahari ini sudah benar-benar tenggelam. Kenapa ini saya sebutkan? Karena banyak sekali para muadzin yang tidak memperhatikan masalah ini. Banyak yang tidak mengetahui bagaimana tata cara, tidak mengetahui tata cara masuknya waktu sholat, sehingga hanya berpedoman dengan kalender, dan ternyata beda daerah seperti itu. Atau hanya mendengar suara azan di televisi atau di radio yang itu beda daerah. Lah ini harus hati-hati. Kalau seandainya belum masuk waktunya, belum waktu berbuka, lah kok berbuka walaupun hanya kurang 1 menit, maka puasanya ini tidak sah alias batal. Jadi tidak boleh berpedoman pada hal-hal semacam itu. Kita berpedoman kepada seorang muadzin yang azan, yang siqah, yang terpercaya, yang mengerti bagaimana masuknya waktu sholat. Fajar sendiri itu adalah sinar putih mendatar yang berada di ufuk timur, kaki langit timur. Jadi pada awalnya ini terlihat agak kemerah-merahan, bercampur dengan sinar putih, kemudian sekitar setengah jam waktu merah tersebut menjadi lebih terang, dan akhirnya menjadi putih, dan akhirnya pagi sudah padang, sudah terang itu. Itulah yang dimaksud dengan fajar. Lah, niat puasa ini dilakukan sebelum munculnya fajar tadi. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari adalah tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Jadi bukan tenggelam separuh atau 3/4-nya, tapi semuanya. Jadi orang yang makan setelah fajar menyingsing kemudian dia makan, ya, dengan keyakinan bahwa fajar belum terbit. Dia taunya fajarnya belum terbit, tapi nyatanya, realitanya fajarnya sudah muncul. Bagaimana ini? Maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha, ya. Tidak hanya itu, puasanya batal, dia wajib mengqadha, dan pada hari itu dia harus imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Namun jika ia berijtihad, ya, kemudian dia makan, ya, setelah makan baru ia tahu bahwa waktu fajar sudah masuk, maka di sini dia tidak berdosa. Masalah mengqadha tetap mengqadha, masalah menahan tetap, tapi di sini karena dia berijtihad. Kadang kan orang dalam kondisi dia tidak tahu ini sudah masuk fajar atau belum. Misalnya orang dikurung di penjara umpamanya, kan, dan nggak ada kesempatan untuk keluar, nggak ada yang ngasih tahu dia ini sudah fajar atau belum umpamanya. Ini dia di sini dia berijtihad. Seandainya ternyata ijtihadnya ini kemudian mengatakan dia makan dan ternyata sudah masuk waktu fajar, maka di sini dia tetap wajib mengqadha, wajib imsak, tetapi dia tidak berdosa karena dia berijtihad. Seperti itu. Nah, jadi itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib menyempurnakan puasa sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Maka sempurnakanlah puasa kalian hingga waktu malam. Dan malam itu waktunya adalah dimulai dengan masuknya waktu sholat maghrib, yaitu tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Jadi demikian kajian kita. Insya Allah ini kita jadikan beberapa bagian.